a sign. But if you'll stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so perfect right here. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so perfect right here. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you'll stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Selamat siang Sobat Sehat, selamat siang Sobat Sehat untuk Anda yang mendengarkan Raisa Radio di siang hari ini melalui radio aplikasi streaming yang bisa di-download di Play Store. Tak lupa juga saya sapa Sobat Sehat semuanya yang sudah nongkrong di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan juga selamat siang nih untuk Sobat Sehat yang siang hari ini sudah menunggu-nunggu acara dari Raisa Radio melalui Zoom meeting dari Raisa Radio. Bagaimana kabar Anda hari ini Sobat Sehat? Dan mungkin kembali kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf atas segala kesalahan ya Sobat Sehat. Dan kita mulai semuanya, kita mulai dengan semangat baru, dengan harapan yang baru. Dan di hari ini seperti biasa setiap hari Kamis siang nih Sobat Sehat, kita akan menyajikan program untuk Anda yaitu Perawat Berbicara. Dan di Perawat Berbicara ini, Sobat Sehat, topik-topik menarik bisa Anda nikmati. Dan tentunya kami juga mengundang Anda, Sobat Sehat, di siang hari ini sembari beristirahat, sembari Anda boleh nanti berinteraksi secara langsung atau mungkin bertanya gitu ya di 0858 8065 5970. Sobat Sehat, hari ini kita akan bicara tentang psikologis ibu terhadap kematian bayi. Tentu Sobat Sehat, namanya kehilangan pasti tidak mudah dirasakan. Ada gejolak-gejolak yang mungkin kita rasakan dan kita alami, apalagi pada ibu yang
ditinggalkan oleh orang terdekat, ditinggalkan oleh bayinya. Pada kesempatan hari ini, Sobat Sehat, kita akan melihat bagaimana dinamika psikologisnya. Kita akan bersama ngobrol dengan narasumber kami. Ini ada Mbak Holisna Aulia Lutfiani, sarjana keperawatan, nurse, dan akan ditemani oleh Mbak Irba Tartila Amtias, sarjana keperawatan, nurse, dan Mbak Lisna dan juga Mbak Tila nih ya, Sobat Sehat, akan mempersilakan Anda juga, Sobat Sehat, untuk nanti bisa raise hand, bisa ikutan join langsung, atau melalui chatbox di Zoom bila Anda ingin bertanya gitu ya. Jadi selamat menikmati, selamat menyimak selama 1 jam ke depan, Sobat Sehat. Kepada Mbak Tila kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selamat siang Sobat Sehat semuanya, saya Irba Tartila Amtias. Untuk selama 1 jam ke depan, saya akan menemani Sobat Sehat sekalian sebagai moderator untuk program Perawat Bicara pada hari ini. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Holisna Aulia. Untuk topik pembicaraan yang akan kita bahas bersama Mbak Holisna Aulia pada hari ini adalah psikologi ibu terhadap kematian bayi. Dari judulnya saja sudah sangat menarik ya. Tapi sebelum terjun ke inti pembicaraan, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Nama dari narasumber kita hari ini adalah Mbak Holisna Aulia Lutfiani, biasa dipanggil Mbak Lisna ya, berasal dari Batang, Jawa Tengah, dan dulu menjalani pendidikan S1 keperawatan dan juga profesi nurse di Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan tahun 2019. Mbak Lisna ini sekarang aktif sebagai mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada Angkatan 2021, kemudian bekerja sebagai perawat di Universitas Darussalam Gontor pada unit Darussalam Medical Center sejak tahun 2020. Mungkin itu perkenalan singkat tentang narasumber kita pada hari ini. Baik, pada program Perawat Bicara pada hari ini, saya akan berperan sebagai moderator untuk memandu perbincangan mengenai psikologi ibu terhadap kematian bayi. Jika Sobat Sehat sekalian memiliki pertanyaan bagi narasumber, bisa mengirimkan pernyataan tersebut melalui chat Zoom ataupun website Raisa Radio. Baik, marilah kita sapa pembicara pada siang hari ini. Selamat siang Mbak Lisna, apa kabarnya? Selamat siang Mbak Tila, alhamdulillah baik, sehat. Mbak Tila, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Kalau nggak salah nih Mbak Lisna sekarang kebetulan sedang ada praktik ya di rumah sakit pada hari ini. Iya nih, kebetulan saya sedang ada field study di Rumah Sakit Akademik UGM Mbak Tila siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Lisna karena sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama kita pada siang hari ini di tengah kesibukan yang sudah ada ya. Dan juga selamat Hari Perawat Internasional Mbak Lisna dan juga Sobat Sehat sekalian yang mungkin juga bekerja sebagai perawat. Jadi Mbak, nih untuk topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah psikologi ibu terhadap kematian bayi. Mungkin Mbak Lisna bisa menceritakan dahulu nih sebenarnya kenapa sih Mbak Lisna tertarik untuk membahas mengenai topik ini? Baik, terima kasih Mbak Tila sudah menyerahkan waktunya kepada saya. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Perawat Internasional untuk seluruh perawat yang sudah berjuang demi memberikan pelayanan kesehatan tentunya. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini, saya akan membahas tentang psikologis ibu terhadap kematian bayi. Jadi, beberapa waktu lalu, sekitar mungkin kurang lebih 6 bulan yang lalu, ada sebuah kejadian yang kebetulan kejadian tersebut menimpa teman saya sendiri, di mana dia mengalami musibah, bayinya itu meninggal setelah dikandung selama 9 bulan, dan bayi itu merupakan anak pertama yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Segala upaya ketika itu sudah dilakukan oleh pihak orang tua, pihak keluarga, namun ternyata memang takdir dan akhirnya bayi tersebut tidak dapat tertolong. Nah, setelah kejadian ini, pasca kejadian kehilangan ini, yang dialami oleh teman saya itu adalah kondisi di mana dia sangat terpukul, dia mengurung diri, bahkan ketika itu dia tidak berkomunikasi dengan siapapun hampir selama kurang lebih 1 minggu lamanya, dan butuh waktu cukup lama bagi teman saya ini untuk akhirnya bisa bangkit kembali dan menerima kondisi kehilangan yang dialaminya. Dari sini saya ingin membahas tentang apa yang dialami oleh seorang ibu yang mengalami kehilangan bayi. Dan selain itu, angka kematian bayi yang ada di Indonesia juga masih tergolong dengan angka yang tinggi, dan kondisi ini menjadi hal yang patut untuk dibahas karena bisa saja kejadian kematian bayi ini terjadi pada orang-orang terdekat kita atau ya seperti yang terjadi pada teman saya begitu Mbak Tila.
Jadi bisa dibilang alasannya cukup dekat secara personal ya. Tapi menarik juga karena adanya dari pengalaman ini sebagai orang terdekat, Mbak Lisna justru jadi ingin berbagi nih dengan sobat sehat sekalian pada hari ini mengenai psikologi ibu terhadap kematian bayi. Nah, Mbak Lisna tadi juga menyebutkan bahwa angka kematian bayi ini kan terhitung tinggi. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Lisna ini punya gambaran yang lebih spesifik mengenai angka tersebut, Mbak? Baik, untuk angka kematian bayi di Indonesia itu masih terhitung tinggi ya Mbak Tila. Data yang saya dapatkan dari Dinas Kesehatan tahun 2021 menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan bayi itu masih tergolong tinggi. Data yang didapatkan dari bulan Januari sampai bulan September tahun 2021 itu sebanyak sejumlah 3.794 kasus. Dari tahun sebelumnya, tahun 2020, untuk data dari bulan Januari sampai bulan September, itu didapatkan data 3.048. Nah, di sini kita bisa melihat ada peningkatan jumlah angka kematian, yaitu sebanyak 746 kasus. Dan ini merupakan persentase yang tinggi. Begitu juga data yang didapatkan dari profil kesehatan profil Dinas Kesehatan Yogyakarta pada tahun 2020 itu mencatat adanya angka kematian bayi dan juga angka kematian balita pada periode tahun 2015 sampai 2020 itu menunjukkan tren yang fluktuatif naik, di mana pada tahun 2020 angka kematian bayi itu sebesar 11,22%, lebih tinggi 4,04 poin dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 7,18%. Begitu. Dan ini menunjukkan bahwa angka kematian bayi itu masih tinggi di Indonesia. Jadi ternyata angkanya cukup besar ya, bahkan dengan kemajuan teknologi kesehatan yang sebenarnya sudah cukup maju untuk sekarang ini. Saya penasaran nih Mbak Lisna, kematian bayi ini kan tentu saja memiliki berbagai macam faktor resiko. Kalau misalnya yang pertama dari ibu dulu nih, kira-kira apa sih Mbak sebenarnya faktor-faktor dari ibunya ini yang dapat meningkatkan kejadian kematian bayi? Baik, untuk faktor risiko terjadinya kematian bayi ini cukup banyak ya Mbak Tila, bisa kita kategorikan, yang mana penyebabnya dari kondisi ibu sendiri. Nah, untuk dari kondisi ibu sendiri itu faktor pertama adalah usia ibu. Mengapa usia ibu menjadi salah satu faktor resiko terjadinya angka kematian bayi? Nah, di sini untuk ibu dengan usia kurang dari 20 tahun itu memiliki resiko tinggi saat persalinan. Karena kondisi fisiologis ibu itu masih belum matang, dan bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia kurang dari 20 tahun itu memiliki resiko kematian sebanyak 2 kali lipat lebih besar daripada ibu yang melahirkan di rentang usia 21 sampai 34 tahun. Nah, kemudian selain pada rentang usia kurang dari 20 tahun, juga untuk ibu dengan usia lebih dari 35 tahun juga memiliki resiko terjadinya kematian bayi. Di sini pada usia lebih dari 35 tahun, di dalam tubuh ibu itu sudah mengalami penurunan diakibatkan faktor usia. Nah, dengan begitu kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit akibat dari proses penuaan itu bisa saja terjadi dan memperburuk kondisi kehamilan seperti hipertensi, diabetes, penyakit preeklamsi, penyakit jantung, dan juga penyakit pembuluh darah lainnya. Nah, selanjutnya setelah faktor yang pertama, usia ibu, selanjutnya adalah faktor paritas atau jumlah kelahiran. Apabila jumlah kelahiran yang dialami oleh ibu itu masih dalam angka kecil, atau mungkin kita bisa katakan dari jumlah 1 sampai 4, maka kondisi otot-otot rahim dari seorang ibu itu masih kuat dan masih dapat mengejan dengan baik saat proses persalinan. Sehingga komplikasi persalinan pada saat persalinan itu terjadi hingga pos persalinan itu masih dapat diminimalisir. Berbeda dengan ibu-ibu yang sudah menjalani persalinan lebih dari 4 kali, maka otot-otot rahim itu sudah berkurang kemampuan untuk mengejannya, sehingga risiko kematian bayi itu dapat meningkat. Dan selanjutnya untuk faktor selanjutnya adalah jarak kelahiran. Nah, untuk jarak kelahiran di sini sendiri ada sebuah penelitian yang sudah pernah dilakukan di Sidoarjo, bahwasanya sebagian besar kasus kematian bayi itu terjadi pada jarak kelahiran kurang dari 2 tahun. Karena pada jarak kurang dari 2 tahun ini, kondisi ibu sendiri, terutama kondisi rahimnya itu masih belum cukup siap untuk melakukan
untuk menjalani kehamilan dan persalinan karena masih perlu waktu istirahat yang lebih banyak. Begitu juga pada sebuah penelitian yang sudah dilakukan di India Utara menjelaskan bahwasanya kematian bayi itu tertinggi terjadi ketika jarak kelahiran kurang dari 1 tahun. Nah, itu adalah faktor-faktor dari kondisi ibu, Mbak Tila. Jadi dari setiap tahap, mulai dari fisik ibu, ketika ibu ini akan hamil, selama kehamilan, bahkan sampai ke ketika proses persalinan terjadi, sebenarnya memiliki resiko masing-masing ya. Itu kan tadi dari ibunya. Kalau dalam kasus kematian bayi kan kita tentu saja tidak bisa mengesampingkan dari bayinya, Mbak. Kalau faktor-faktor dari bayinya itu ada, apakah ada gitu? Baik, untuk faktor resiko kematian bayi dari kondisi bayi itu sendiri ada beberapa hal. Yang pertama adalah usia bayi. Nah, di sini usia bayi yang normal itu bisa dilahirkan pada usia minimal 37 minggu. Namun, pada lebih dari 50% kasus kematian bayi yang sudah diidentifikasi, bayi-bayi yang meninggal ini ada pada usia prematur. Nah, pada usia kurang bulan atau prematur ini, kematian bayi dapat disebabkan oleh kondisi bayi yang mengalami masalah, yang mana ini berhubungan dengan kondisi pada saat ibu sedang hamil bayi tersebut. Selanjutnya adalah berat badan bayi saat lahir. Ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam resiko kematian bayi, di mana kondisi bayi yang memiliki berat badan lahir kurang ini berhubungan dengan faktor sebelumnya, yaitu pada usia bayi. Bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah ini biasanya bayi yang prematur, yang mana organ-organ yang ada di dalam tubuhnya itu belum berfungsi secara sempurna, sehingga dapat meningkatkan resiko kematian. Bahkan bayi-bayi dengan berat lahir rendah ini meningkatkan resiko kematian bayi sebesar 6,5 kali lebih tinggi dibandingkan bayi yang terlahir dengan berat badan normal, yaitu minimal 2.500 gram. Nah, untuk faktor selanjutnya adalah usaha bernafas bayi. Di sini pada saat bayi lahir ada sebuah respon spontan yang seharusnya dapat dilakukan oleh bayi itu sendiri, yaitu respon bernafas secara spontan. Namun, pada beberapa kasus ada sebuah kejadian di mana bayi itu mengalami ketidakmampuan untuk bisa bernafas secara spontan. Nah, kondisi ini kita sebut dengan asfiksia. Bayi-bayi yang mengalami asfiksia ini menjadi penyebab utama dari kematian bayi saat bayi baru lahir dan juga bayi-bayi yang memiliki berat badan lahir rendah. Nah, itu beberapa faktor yang berasal dari kondisi bayi tersebut sendiri, Mbak Tila. Berarti ketika ibu ini menjalani proses kehamilan juga harus memperhatikan berbagai hal agar dapat mengurangi resiko kematian bayi dari bayinya tadi ya. Untuk tadi kan dari ibu dan bayinya kan berarti faktor internal nih. Kalau misalnya selama proses kehamilan dan persalinan ini kan juga pasti dibantu dengan adanya faktor-faktor eksternal. Kalau faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi faktor-faktor kematian bayi ini, kira-kira apa saja, Mbak? Baik, untuk faktor eksternal dalam resiko kejadian kematian bayi, salah satunya adalah pada penolong persalinan. Jadi pada saat persalinan itu, Departemen Kesehatan Republik Indonesia sudah membuat sebuah kebijakan bahwasanya penolong persalinan pada tingkat pelayanan dasar itu hanya boleh menangani kasus-kasus persalinan normal. Untuk ibu hamil yang memiliki resiko persalinan yang tinggi harus ditangani oleh tenaga profesional yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap seperti rumah sakit. Nah, dikarenakan di rumah sakit itu ada tenaga ahli dokter di bidang kebidanan dan juga fasilitas-fasilitas yang lebih lengkap sehingga meminimalisir terjadinya risiko kematian bayi. Untuk faktor selanjutnya adalah demografis pedesaan. Mengapa demografis pedesaan ini menjadi salah satu faktor terjadinya risiko kematian bayi? Karena sebuah data yang sudah dilakukan penelitian oleh Astuti tahun 2017, di mana angka kejadian kematian bayi di pedesaan itu lebih tinggi daripada kejadian di perkotaan. Ini disebabkan karena di pedesaan itu untuk fasilitas kesehatan masih rendah dan juga erat kaitannya dengan faktor perekonomian yang juga mempengaruhi kualitas hidup kesehatan masyarakat. Dan untuk faktor terakhir, yaitu faktor sosial budaya. Ini tidak lepas ya dari kondisi kita, negara Indonesia yang memang terdiri dari banyak budaya,
Dan kita tahu setiap daerah itu pasti memiliki budaya masing-masing. Kemudian dari faktor budaya ini juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama kesehatan ibu dan juga anak. Nah, di beberapa daerah bisa saja terjadi kemungkinan kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu masalah kesehatan ibu dan juga anak, seperti pelarangan makanan tertentu, atau mungkin ada pantangan-pantangan makan. Terus juga di beberapa tempat masih ada pemberian makanan kepada bayi yang memang seharusnya belum cukup usia untuk bisa makan, sehingga ini dapat menjadikan resiko tersedak yang akhirnya dapat meningkatkan resiko kematian pada bayi. Gitu. Baik, sangat memperluas pengetahuan ya sebenarnya mengenai risiko-risiko yang dapat meningkatkan angka kejadian kematian bayi ini. Tapi Mbak Lisna, sepertinya kurang nih kalau saya tidak menanyakan satu hal yang menjadi pertanyaan banyak orang juga. Kita semua tentu tahu kalau Indonesia dan seluruh dunia ini masih berada dalam kondisi pandemi. Apakah pandemi ini juga dapat berpengaruh nih Mbak pada angka kematian bayi? Baik, ya betul. Kita sekarang sedang ada di kondisi pandemi ya. Sudah hampir 2 tahun berjalan ini kita ada di pandemi COVID, yang mana pandemi COVID ini memberikan dampak yang sangat besar di berbagai segi, khususnya dari segi kesehatan. Nah, dalam kajian cepat pada bulan Juni tahun 2020 yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan, di situ menunjukkan bahwa angka kunjungan pasien ke puskesmas selama masa pandemi itu menurun sekitar sebanyak 84%. Begitu juga kunjungan ibu hamil itu menurun sebanyak 69%, dan juga kegiatan posyandu di berbagai tempat menurun sebanyak 46%. Nah, seharusnya untuk kunjungan ibu hamil dan juga posyandu yang mana ini bisa menjadi pencegah atau mungkin deteksi dini kondisi-kondisi yang beresiko ini tidak dapat terdeteksi, maka kondisi ini dapat meningkatkan kasus angka kematian bayi di Indonesia. Gitu, Mbak. Oh, baik. Jadi ternyata juga berpengaruh ya pandemi ini terhadap berbagai hal di kehidupan kita, termasuk mengenai kematian bayi. Tadi kan sudah membahas mengenai faktor-faktor ya Mbak, mulai dari internal, eksternal, sampai juga pandemi. Nanti kita kembali ke awal nih, kan topiknya psikologi ibu terhadap kematian bayi. Kalau ini saya pengen tanya, apa saja sih sebenarnya proses-proses yang terjadi ketika ibu ini kehilangan bayinya? Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang teori keperawatan yang berhubungan dengan kondisi kehamilan dan juga persalinan seorang ibu ya Mbak. Jadi ada sebuah tokoh keperawatan bernama Reva Rubin, di mana Reva Rubin ini membuat sebuah teori bahwasanya seorang perempuan yang sedang menjalani masa kehamilan hingga persalinannya nanti menjadi seorang ibu, itu mengalami sebuah perubahan peran. Nah, peran ini pada saat perempuan itu sedang hamil, kemudian peran sebelumnya itu menjadi seorang istri, dan saat dia hamil maka perannya akan berubah, dia akan menjadi seorang calon ibu. Nah, pada saat proses ini ada sebuah proses yang disebut dengan taking in activity, di mana saat itu perempuan itu menyadari bahwa di dalam tubuhnya kini ada sosok individu baru yang suatu hari nanti akan menjadi anaknya. Kemudian di tahapan selanjutnya ada tahapan taking in activity. Pada tahapan ini, seorang ibu mulai berimajinasi, mulai berfantasi, berangan-angan, memiliki harapan akan di masa depan apabila dia posisinya sudah menjadi seorang ibu. Contohnya seperti, nanti kalau saya sudah punya anak, saya mau memberikan ASI eksklusif, atau mungkin kalau nanti anak saya sudah masuk ke masa MPASI, saya mau kasih makanan pomade full tanpa makanan instan sama sekali. Nah, ini sebuah harapan-harapan yang sudah dimunculkan ibu ketika nanti sudah memiliki anak setelah persalinan. Nah, kemudian saat bayinya sudah lahir nanti, seorang ibu ini kembali masuk ke fase taking in activity dengan kondisi yang berbeda, di mana bayinya sudah lahir. Namun, apabila seorang ibu ini mengalami kehilangan bayinya, hal-hal yang selama ini diimajinasikan, diharapkan itu akan berubah, karena perempuan sudah menjalani proses yang berat selama kehamilan, lalu kemudian persalinan, entah itu normal ataupun sesar, namun bayi yang selama ini diharapkan itu tidak ada, dan ini menjadikan pukulan yang sangat berat bagi seorang ibu terutama. Gitu, Mbak. Proses perubahan peran yang disebutkan oleh Mbak Lisna tadi kan tentu saja sangat berpengaruh ya pada ibu, apalagi ketika bayi yang ditunggu-tunggu tadi meninggal gitu ya.
Jadi mungkin sebenarnya secara konsep bisa kita kaitkan dengan konsep berduka ya Mbak. Ya, betul Mbak Tila. Konsep kehilangan ini adalah sebuah konsep berduka ya, di mana konsep berduka itu adalah sebuah perasaan atau kumpulan emosi dari seseorang yang mana sebenarnya ini adalah sebuah perasaan yang normal namun membingungkan bagi seseorang tersebut, dikarenakan hal ini timbul sebagai refleks atau respon dari kehilangan yang signifikan dan diperumit dengan hubungan kehilangan seseorang terhadap orang atau objek itu sendiri. Dan untuk kehilangan ini atau untuk konsep berduka ini tidak ada orang yang berduka dengan cara yang sama walaupun mereka kehilangan seseorang yang sama, karena setiap orang memiliki proses dan cara masing-masing dalam berduka gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga nih Mbak, tadi kan Mbak Lisna sudah menyebutkan mengenai proses berduka. Mungkin bisa dijelaskan juga mengenai proses-proses tersebut. Baik, proses-proses berduka atau tahapan berduka itu ada beberapa macam, yang mana setiap orang ini tidak akan memiliki proses yang mungkin sama. Dan di sini ada 5 tahapan 5 tahapan berduka. Ya, yang pertama adalah tahap menolak atau denial. Pada tahapan ini seseorang itu cenderung belum bisa menerima kenyataan kehilangan, dan ini adalah sebuah bentuk perlindungan dari orang tersebut, sebuah respon psikologis yang belum bisa ditanggung atau belum bisa diterima bahwa dia saat ini menjalani kehilangan. Lalu selanjutnya adalah tahapan marah atau anger. Nah, pada tahapan ini seseorang bisa saja mengekspresikan rasa marah yang intens, bisa dia tujukan kepada Tuhan, bisa kepada orang lain, atau bisa dengan situasi kehilangan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah tahapan tawar-menawar atau bargaining. Di sini seseorang yang mengalami kedukaan itu mencoba untuk mencegah semuanya terjadi. Seakan-akan dia seperti berangan-angan, jika saya kemarin melakukan hal ini, maka ini tidak akan terjadi. Atau mungkin jika saya melakukan ini dan itu, maka bayi yang harusnya selamat itu bisa tetap ada bersama saya. Nah, ini biasanya hal-hal yang dirasakan oleh ibu begitu. Lalu tahapan selanjutnya adalah depresi. Pada tahapan depresi ini, seseorang memberikan respon-respon yang dapat menunjukkan bahwa dia mengalami depresi, seperti mengurung diri, mungkin juga tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain gitu. Dan tahapan terakhir adalah tahapan akhir dari proses berduka, yaitu adalah tahapan penerimaan. Di sini seseorang itu sudah bisa menerima keadaan kehilangan yang dialami, namun tidak semua orang yang sudah ada pada tahapan penerimaan ini akan berhenti dari proses berduka, karena bisa saja seseorang yang sudah pada tahap penerimaan itu akan kembali lagi ke tahapan marah atau mungkin depresi, karena setiap orang yang sudah saya jelaskan sebelumnya bisa mengalami proses dan cara berduka masing-masing gitu. Baik, jadi tentu saja setiap individu ini akan menjalani berbagai macam tahap berduka ini dengan caranya masing-masing nih Mbak ya. Apakah ada nih juga gambaran mengenai respon-respon apa saja nih yang dapat ditunjukkan oleh orang ketika individu ini mengalami berduka? Baik, respon-respon ini ada beberapa ya Mbak Tila, dari respon kognitifnya, respon emosionalnya, juga respon-respon yang lain. Nah, pada respon kognitif seseorang itu, dari segi pemikirannya, seseorang yang mengalami proses berduka itu akan memiliki persepsi baru dalam hidupnya, di mana sebelumnya dia memiliki persepsi bahwasanya kehidupan di dunia ini seperti yang dia yakini, namun saat seseorang itu mengalami kehilangan, maka respon dirinya terhadap dunia itu akan berubah, seperti dia memiliki makna baru dalam kehidupan yang berhubungan dengan takdir. Nah, perubahan dalam sikap seseorang ini bisa saja menjadikan dia menjadi lebih bijaksana, kemudian dia memandang sesuatu dari apa yang ada di dunia ini lebih secara spiritual. Itu dari respon kognitif seseorang. Nah, selanjutnya adalah respon emosional. Ini adalah respon yang sangat bisa dilihat ya, seperti seseorang itu menunjukkan perasaan marah, perasaan sedih, cemas, kecewa, dan rasa-rasa rasa emosional ini bisa saja ditunjukkan kepada Tuhan mungkin, atau bahkan kepada
individu yang meninggal, dan juga kepada anggota keluarga atau bahkan kepada pemberi pelayanan kesehatan apabila seseorang yang meninggal ini sebelumnya mengalami sakit dan mungkin ditangani oleh tenaga kesehatan. Lalu selanjutnya adalah respon spiritual. Nah, pada respon spiritual ini seseorang akan merasa seakan-akan bisa saja dia saat seseorang itu merasakan penolakan atau mungkin kemarahan, dia akan marah atau mungkin kecewa pada Tuhannya sendiri, bahkan juga kepada tokoh-tokoh agama yang selama ini diikutinya. Dan rasa penderitaan yang sangat dalam dialami karena efek kehilangan ini, seseorang itu menjadi kehilangan harapan dan juga menjadi penyebab seseorang menjadi keyakinan spiritualnya itu akan berubah. Lalu respon yang selanjutnya adalah respon perilaku. Nah, respon perilaku ini paling mudah ya untuk dilihat karena itu berkaitan dengan tingkah laku seseorang, dan seseorang itu bisa terlihat saat mengalami kedukaan atau mungkin dari kita sendiri atau dari teman sendiri atau mungkin keluarganya itu dapat memberikan dukungan yang mana itu sesuai dengan masalah emosional atau perilaku yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Sehingga kita itu bisa tahu apa yang sebenarnya orang itu alami. Beberapa orang lebih memilih untuk diam, menyendiri beberapa saat, namun ada seseorang yang memang lebih suka untuk ditemani saat seseorang itu mengalami kehilangan. Lalu yang terakhir adalah respon fisiologis. Nah, di sini respon fisiologis ini selain mempengaruhi respon psikologis yang sudah kita bicarakan di beberapa waktu sebelumnya, juga respon fisiologis seperti mengalami insomnia, sakit kepala, gangguan nafsu makan, dan seseorang itu merasa seperti lemas, tidak bertenaga. Nah, ini juga menjadi salah satu respon fisik yang dialami oleh seseorang yang mengalami kehilangan. Baik, tidak terasa ternyata kita sudah menghabiskan waktu selama 30 menit ya untuk perbincangan ini. Mungkin untuk menjeda perbincangan kali ini bisa kita pause sejenak. Kepada Mbak Galuh saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Lisna dan juga Mbak Tila. Menarik sekali obrolan siang hari ini ya Sobat Sehat. Ternyata duka itu ada tahap-tahapnya, dan dengan mengetahui hal itu semoga kita bisa lebih bijaksana ya Sobat Sehat dalam menanggapi atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang mengalami rasa duka ini. Nah, sudah kita bahas, tapi setelah ini Sobat Sehat mungkin kita akan lebih jauh nih bagaimana kita mungkin menanggapi kalau di sekitar kita ada ibu yang kehilangan bayinya. Masih kami buka kesempatan untuk Anda Sobat Sehat, silahkan untuk yang baru saja bergabung Sobat Sehat yang di radio, Anda masih bersama dengan kami di program Perawat Berbicara dengan topik kita hari ini adalah psikologis ibu terhadap kematian bayi. Kita masih akan ngobrol selama setengah jam ke depan sampai dengan pukul 12. Satu lagu akan hadir di menit ke-32 lepas dari pukul 12 siang dari Lala Huta dengan Tak Pernah Salah. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Menyimpan kekaguman ini padamu di saat sudah ada Dia yang beri senyuman di hari-harimu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu. Maafilah di hatiku tertulis indah namamu. Meski tahu kau ada yang punya, jangan salahkan diriku bila cintaku untukmu. Karena cinta tak pernah salah, karena cinta tak pernah salah. Andai bisa ku lawan semua, namun sayangnya hati ini tak mampu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu. Oh, maafilah di hatiku tertulis indah namamu. Meski tahu kau ada yang punya, jangan salahkan diri
Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu single yang diluncurkan oleh Lala Huta, ya, diluncurkan di tahun 2018. Aransemennya oke banget ya. Pas banget dinikmati siang-siang hari ini sambil Anda beristirahat, menikmati udara segar di siang hari meskipun agak panas ya. Dan selamat bergabung untuk Anda Sobat Sehat yang baru saja mantengin radio kami di radio aplikasi streaming. Dan Sobat Sehat yang di Zoom atau di website, Anda masih bisa mengakses Raisa Radio melalui radio aplikasi streaming. Ini di depan sudah ada nih ya. Tinggal klik saja di Play Store kami, di Play Store dengan keywordnya Raisa Radio. Sobat Sehat, siang hari ini masih kita ngobrol dengan program yang selalu kita tunggu setiap hari Kamis, yaitu Perawat Berbicara. Kita bicara tentang psikologis ibu terhadap kematian bayi. Tadi sudah disebutkan ya, kita ngobrol dengan Mbak Lisa dan juga Mbak Tila ya, Sobat Sehat, bahwasanya mungkin tidak mudah ya bagi ibu yang kehilangan seorang bayi, karena memang seorang ibu pada saat hamil sudah disebutkan bahwa sudah merasa nanti akan berganti peran, punya tanggung jawab, sudah memupuk harapan yang luar biasa juga, dan akhirnya kehilangan bayi itu mungkin harapannya runtuh dan harus mengalami kedukaan yang tadi ada tahap-tahapannya. Sobat Sehat, masih kami undang Anda di 0858 8065 5970 untuk Anda yang mau bergabung bersama dengan kami. Yuk mari kita simak kembali obrolan kita, seru kita di siang hari ini. Kepada Mbak Tila kami persilahkan kembali. Terima kasih kembali Mbak Galuh untuk jeda sejenaknya. Jadi kita langsung kembali saja ya ke topiknya. Jadi tadi sudah membahas dari faktor-faktor dan juga apa sih yang sebenarnya terjadi pada ibu ketika kehilangan bayi. Nah, tadi kan apa saja yang terjadi. Kemudian sekarang saya juga penasaran nih sebenarnya dampaknya apa saja nih pada ibu dan juga mungkin pada keluarga ya ketika kematian bayi ini terjadi, Mbak Lisna. Baik, untuk dampak dari kematian bayi ini ada beberapa hal ya Mbak Tila. Yang paling dapat terlihat itu saat periode awal atau awal-awal waktu dari kehilangan itu terjadi. Nah, dampak ini sangat luas dengan berbagai macam hal, dan dampak ini sangat menguras tenaga dari kedua orang tua bahkan keluarga, dan kematian ini dapat menjadi berkepanjangan dan akan muncul rasa bersalah yang tidak irasional yang dialami oleh orang tua, dan besarnya rasa kehilangan ini berbanding lurus dengan seberapa besar keinginan orang tua untuk memiliki anak tersebut. Nah, perasaan-perasaan yang seringkali muncul ini antara lain adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ada perasaan marah, depresi, karena merasa ditinggalkan oleh anak yang selama ini mereka harapkan. Dan juga di sisi lain, orang tua ini memiliki perasaan tidak berdaya dan rasa bersalah, dan juga rasa bertanggung jawab yang besar terhadap anak yang meninggal ini. Nah, kemudian pada bulan-bulan awal terjadinya kehilangan ini bisa saja mengganggu hubungan pernikahan antara seorang ibu dan ayah, dan ini menjadi sebuah respon emosional yang mereka tunjukkan masing-masing. Namun ada beberapa hal yang mana kondisi di mana seseorang yang mengalami kehilangan ini memberikan dukungan satu sama lain, dan ini menjadi respon metode coping yang bisa dilakukan oleh keluarga. Lalu juga ada sebuah dampak yang kita sebut dengan replacement child syndrome, di mana sindrom ini adalah sindrom perasaan yang merefleksikan proses berduka seseorang atau orang tua yang tidak terselesaikan. Hingga pada saatnya nanti, saat anak selanjutnya itu lahir, maka anak ini dianggap sebagai pengganti dari anak yang meninggal sebelumnya. Dan pada saat ini menjadi sebuah pemutus proses berduka dari kedukaan sebelumnya. Begitu Mbak Tila. Mohon maaf Mbak Tila masih termute. Dari pemaparan barusan kita jadi memiliki banyak ilmu tambahan ya mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi ketika seorang ibu dan juga keluarga mungkin ya mengalami kehilangan bayi. Tentu saja kita tidak ingin hal seperti ini menimpa kepada siapapun. Namun jika kita ini harus menghadapi ibu yang kehilangan bayinya, bagaimana nih Mbak Lisna kita harus bersikap dan bertindak
agar dapat membantu ibu ini, baik mungkin sebagai perawat ataupun sebagai orang-orang terdekat? Baik, Mbak Tila. Tadi saya sedikit membahas tentang metode coping ya, Mbak Tila, yang dapat dilakukan. Nah, di antara metode coping ini ada dua hal, yaitu metode avoiding grief atau menunda kedukaan, dan metode yang kedua adalah getting through grief atau menerima kedukaan. Pada periode menunda kedukaan ini, seseorang itu cenderung melakukan atau melupakan proses kedukaan atau kehilangan yang sedang dia alami. Nah, di mana seseorang ini akan melakukan hal-hal yang dapat membuat dia lupa terhadap apa yang dia rasakan tentang kehilangan. Namun pada proses ini atau metode coping ini menjadikan seseorang itu mengalami penundaan kedukaan. Nah, kemudian pada tahap penerima kedukaan, di sini seseorang itu seperti menerima, mengingat dan mengulang dan berusaha untuk tidak melupakan proses kedukaan ini sama sekali, sehingga seseorang itu bisa menjalani kehidupan yang normal di masa-masa selanjutnya. Nah, namun dari kedua hal ini tidak ada yang dibenarkan antara satu dan yang lainnya, karena sudah saya jelaskan bahwa seseorang itu memiliki proses dan cara untuk menerima kehilangan masing-masing. Dan kemudian untuk hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan saat kita menghadapi seorang ibu yang mengalami kehilangan bayinya, bisa kita lakukan diantaranya adalah untuk memberikan dukungan dan selalu membimbing seseorang itu dalam menjalani proses berduka. Nah, di sini kita juga bisa mengamati dan juga mendengarkan dengan baik apa yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Kita juga bisa menjadi orang yang selalu hadir di sekitar orang tersebut dan memberikan tempat apabila seseorang itu ingin bercerita kepada kita. Juga seperti bahasa tubuh yang kita tunjukkan saat kita berada di sekeliling orang tersebut, seperti kita menjaga kontak mata, kita berada dekat dengan orang tersebut, dan memberikan rasa nyaman. Dan juga kita memastikan bahwasanya kita menjamin kerahasiaan dari apa yang sudah diceritakan oleh orang tersebut. Nah, dengan ini, seseorang yang mengalami kehilangan itu merasa memiliki kebebasan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan mereka kepada kita. Dan hal yang harus kita perhatikan adalah kita untuk tidak terlalu banyak memberikan nasihat, karena seseorang yang sedang mengalami proses berduka itu akan lebih sering untuk merasa ingin didengarkan saja tanpa diberikan nasihat, gitu Mbak Tila. Itu adalah hal-hal yang kira-kira dapat kita lakukan apabila kita sedang kita menghadapi ibu dengan kehilangan bayinya. Gitu. Baik, barusan ini perbincangan yang sangat menarik ya. Mungkin saatnya kita berganti ke sesi tanya jawab. Bagi pemirsa Raisa Radio ingin memberikan pertanyaan pada narasumber pada hari ini, dapat menyampaikan pertanyaannya melalui chat Zoom ataupun website Raisa Radio. Baik, ini untuk pertanyaan pertama dari Mbak Ratna Ningsih. Pertanyaannya, selamat siang Raisa Radio, ingin menyimak siang hari ini. Bagaimana sebaiknya dukungan keluarga bila ada ibu yang kehilangan bayi, tapi kondisinya belum lahir atau keguguran? Kerap kali hal ini sedikit disepelekan oleh orang-orang, padahal pasti ini merupakan kondisi yang tidak mudah bagi ibu. Terima kasih. Mungkin dapat langsung dijawab, Mbak Lisna. Baik, terima kasih untuk Mbak Ratna Ningsih yang sudah bergabung. Tadi pertanyaannya bagaimana hal yang bisa kita lakukan apabila seseorang itu mengalami kedukaan namun bayinya itu belum dilahirkan, atau mungkin dengan kasus abortus begitu ya. Nah, ini hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan terakhir tadi, bahwasanya kita tetap memberikan kehadiran kita untuk orang tersebut. Dan satu hal yang saya pelajari dari sebuah pengalaman yang dialami oleh rekan saya, ketika itu rekan saya mengalami kehilangan, dan ada seseorang yang memberikan respon menjawab seperti ini, nggak usah terlalu banyak bersedih, nanti toh juga bisa hamil lagi, toh juga bisa isi lagi begitu. Nah, hal-hal seperti ini harusnya kita hindari untuk dikatakan, karena seseorang itu sedang mengalami fase berduka, sedang mengalami fase kehilangan. Biarkan saja seseorang itu mengekspresikan apapun yang dia rasakan sampai pada akhirnya dia siap untuk menerima kehilangan tersebut, dan kita cukup menjadi pendengar yang baik tanpa memberikan terlalu banyak nasihat gitu.
Jadi intinya adalah kita harus menemani gitu ya Mbak ya, sampai beliau yang kehilangan ini merasa kalau memang oh ya sudah gitu ya, mudahnya seperti itu. Mungkin ini pertanyaan kedua dari Mbak Khoiriatun Nisa. Siang, terima kasih atas informasinya, bagus sekali. Saya jadi penasaran nih bagaimana dan apa yang dapat dilakukan perawat sesaat setelah mengkomunikasikan kepada ibu bahwa bayinya telah meninggal dan bagaimana pola komunikasinya. Baik, terima kasih untuk Mbak Horia untuk sudah bergabung pada siang hari ini. Apabila posisi kita sebagai seorang perawat, yang dapat kita lakukan diantaranya adalah dengan menjelaskan kondisi yang sebenarnya tanpa menutupi apapun kondisi bayinya, walaupun mungkin sebenarnya apa yang terjadi itu sangat menyakitkan ya bagi seorang ibu. Nah, di sini mungkin perawat itu bisa memberikan edukasi terkait apa yang harus dilakukan ibu setelah nanti pulang. Yang pastinya juga pola komunikasi yang baik ini sebelumnya kita harus membina hubungan saling percaya dulu ya kepada pasien. Dan di sini kita sangat menghindari kata-kata ataupun kalimat yang cenderung menggurui atau menasehati pasien dan membuat pasien itu merasa terhakimi gitu. Jadi lebih ke bagaimana kita mengkomunikasikan dengan selembut mungkin sesuai dengan bagaimana pasien itu menyampaikan kepada kita. Nah, itu bagaimana kita meresponnya gitu. Berarti intinya kita harus tetap jujur pada klien tapi tidak terlalu kasar, harus dengan lembut gitu ya Mbak ya. Mungkin ini satu lagi pertanyaan terakhir dari Mas Ilyas Muhammad, Mbak. Bagaimana sebaiknya cara kita yang menemani seseorang yang kehilangan anaknya? Mungkin bisa diperjelas lagi Mbak Risna tadi. Baik, terima kasih Mas Ilyas sudah bergabung pada siang hari ini. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Ilyas. Begitu apabila kita bagaimana apa yang harus kita lakukan apabila kita sedang mendampingi orang yang mengalami kehilangan, maka respon yang bisa kita lakukan adalah dengan yang itu tadi. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, kemudian respon tubuh atau gestur yang bisa kita berikan itu seakan-akan bahwa kita itu memberikan kehadiran kita penuh untuk orang itu. Saat berbicara kita tetap melakukan kontak mata, dan kemudian cara-cara seperti kalau memang itu orang tersebut itu masih saudara ataupun orang yang dekat dengan Mas Ilyas bisa melakukan sentuhan seperti menepuk bahu, seperti memegang tangannya agar seseorang ini tidak merasa sendirian dan merasa ada seseorang yang selalu menemani di saat dia mengalami kehilangan tersebut. Gitu. Baik, jadi tadi kembali diulang ya bahwa kita harus bisa menjadi orang yang menemani ketika ibu ya terutama yang mengalami kehilangan bayi ini mengalami kesedihan seperti itu. Jadi menemani dan juga tidak terlalu menasihati seperti itu. Jadi mungkin dapat kita tarik kesimpulan bahwa proses kehamilan ini akan memberikan perubahan peran bagi ibu dan juga perubahan peran ini tentu saja akan terganggu ketika bayi tersebut meninggal. Jadi proses kehamilan dan juga kelahiran merupakan hal yang sangat dinanti oleh banyak pasangan yang memiliki anak tentu saja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehamilan dan persalinan dan juga pengasuhan anak merupakan proses yang panjang dan tidak selamanya indah. Perlu adanya kesiapan yang matang dari ibu dan juga keluarga untuk menjalani segala proses tersebut agar selalu aman dan juga menyenangkan. Terima kasih kepada Mbak Lisna untuk sharingnya pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh sobat sehat yang telah hadir dan juga menyimak program Perawat Bicara pada kesempatan kali ini. Untuk forumnya saya kembalikan ke Mbak Galuh. Maaf tadi masih di mute ya ternyata. Baik, proses kehamilan dan juga kelahiran ini tentunya merupakan hal yang sangat dinanti oleh banyak pasangan yang ingin memiliki anak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kehamilan dan persalinan juga pengasuhan anak merupakan proses yang panjang dan tidak selamanya indah. Perlu adanya kesiapan yang matang dari ibu dan juga keluarga untuk menjalani sebuah proses tersebut agar selalu aman dan juga tetap menyenangkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Lisna untuk sharingnya pada hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh sobat sehat yang telah hadir dan menyimak program Perawat
bicara pada kesempatan kali ini. Untuk forumnya saya kembalikan ke Mbak Galuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Tila dan juga Mbak Lisna atas ilmunya siang hari ini, telah cukup memberikan bekal untuk kita nih Sobat Sehat. Untuk kita ke depan kalau menjumpai situasi-situasi yang duka di sekitar kita, kita sudah tahu nih kita apa yang harus kita lakukan gitu ya. Tadi poinnya adalah, yang menarik adalah bahwasanya kalau orang kehilangan itu didengarkan saja gitu ya Mbak Lisna ya, didengarkan saja tanpa kita memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran. Kita hadir bersama dengan mereka dan mendengarkan saja itu sudah lebih dari cukup. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, Sobat Sehat. Untuk yang baru saja bergabung, tenang saja ya Sobat Sehat. Anda bisa mendengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini. Saksikan terus Perawat Berbicara setiap hari Kamis pukul 12 siang sampai dengan 1 siang hanya di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak Mbak Lisna dan juga Mbak Tila siang hari ini, dan Sobat Sehat mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab. Kita jumpa lagi minggu depan di Perawat Berbicara. Saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.